Adapun para salaf atau para sahabat tabi'in, maka hukumnya sama. Kita lihat, bisa jadi ya, bisa jadi sanadnya sahih. Sanadnya dhaif. Kalau dhaif maka tidak kita terima, ya. Nah, inilah yang disebut dengan Israiliyat. Inilah yang disebut Israiliyat. Nah, Israiliyat ini kalau sanadnya sahih, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, sesuai dengan syariat Islam, maka boleh disampaikan. Yang kedua, kontennya bertentangan dengan dalil-dalil sahih. Maka ini harus ditolak. Ini contohnya apa? Contohnya seperti bahwasanya, dan ini orang termasuk yang ulama yang paling kritis dalam hal ini adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya sering menyebutkan kisah-kisah Israiliyat, tetapi dia kritis, ya. Contoh seperti kisah Auk bin Nuj atau Auk bin Nuj yang atau Auk bin siapalah namanya, yang kisah orang raksasa yang katanya tingginya sekitar 1,5 km dan lainnya, kisah-kisah yang aneh, maka dibantah oleh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan ini kisah enggak mungkin karena orang paling tertinggi adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tingginya 60 hasta, enggak mungkin ada orang yang lebih tinggi daripada 60 hasta. Ini contoh bahwasanya ada kisah Israiliyat yang dibantah oleh para ulama karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Adam diciptakan dengan tuluhu situna zira'an, tingginya 60 hasta. Kemudian walam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatal an. Setelah itu manusia semakin berkurang tingginya sampai sekarang. Maka ini harus ditolak. Yang model ketiga, ya, kontennya ya tidak didukung oleh dalil yang lain, dalil syar'i, namun juga tidak bertentangan. Cerita misalnya suatu cerita, wallahu alam benar atau tidak, maka ini boleh diceritakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haditsu an Bani Israel wala haraj." Kata Nabi, sampaikanlah kisah dari Bani Israel dan tidak mengapa. Kata Nabi, sampaikanlah dari kisah Bani Israel wala haraj, dan ceritakan, enggak ada jadi masalah. Jadi kalau kita dapat kisah Israiliyat masih dalam koridor ini, maka enggak apa-apa kita ceritakan selama sanadnya sahih. Tapi kalau bertentangan dengan sesuai kedua syarat Islam dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sesuai dengan dalil, maka bagus. Kalau bertentangan dengan dalil maka kita harus tolak.